Ya, selamat siang semuanya. Eh, Bapak akan memberikan panduan terkait pembuatan proceeding terkait skrip kuis kita ya. Nah, pertama teman-teman, seperti yang kita sudah bahas di kelas kemarin, silakan Anda menyiapkan file yang akan dicari menggunakan publish or perish. Ini untuk memanggil data referensi di Mendeley Anda ya. Nah, silakan Anda install aplikasi publish or perish ini dari link yang Bapak bagikan di grup WA. Nah, setelah sampai di laman ini, silakan Anda pilih Google Scholar yang ini. Kita cek yang ini ya, Google Scholar. Nah, kata kuncinya apa? Misalkan eh, saya tertarik dengan istilah desa wisata, misalkan ya, tourist village. Nah, saya cari antara tahun 2018 sampai dengan 2023, ada kemudian maksimum pencariannya misalkan 500 paper gitu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa mulai dengan mengklik tombol search di sini. Nah, dia akan mengumpulkan paper-paper yang berhubungan dengan kata kunci yang Anda ketikkan. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, pilih yang Google Scholar sebagai uh, pusat pencariannya ya, jangan yang lain. Karena lebih banyak paper-paper yang bisa diakses secara gratis dibandingkan dengan provider lainnya ya. Nah, ini kita lihat sedang mencari file-file dari Google Scholar. Nah, di sini kalau Anda lihat, dari statistik ini kita bisa melihat paper yang ditemukan ada 500, kita batasi tadi. Nah, data ini kita simpan dengan cara klik tombol copy result, save result di bagian ini, save result, simpan sebagai list atau ref manager. Silakan pilih yang ini, klik sekali. Nah, silakan Anda simpan, misalkan namanya desa wisata, misalkan ya. Nah, ini kita simpan. Ingat tempat posisi Anda menyimpan tadi di mana sebagai patokan Anda ya. Nah, setelah Anda selesai di sini, Anda baru bisa masuk ke Mendeley. Nah, pastikan Mendeley Anda untuk versi desktop manager ya, dan reference manager. Anda klik tools dan di sini pastikan sudah install MS Word plugin-nya. Nah, ini tujuannya untuk mensinkronkan data supaya bisa terbaca di Microsoft Word Anda ya. Nah, kalau sudah terpasang akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu selesai baru Anda import file tadi Anda simpan. Nah, sebelum itu mungkin ada baiknya kita membuat folder khusus dengan nama desa wisata. Lalu Anda enter. Nah, Anda cari folder desa wisata Anda di sini. Lalu Anda klik file, import. Nah, file yang tadi adalah tipenya RIS ya, Research Information System. Anda pilih tadi Anda simpan di mana ya, file RIS-nya. Anda open, nah, nanti Mendeley akan memanggil semua file yang berhubungan dengan kata kunci yang Anda tentukan di publish or perish tadi. Nah, data inilah yang nanti Anda akan gunakan, pilih minimal 10 referensi yang akan Anda gunakan untuk kuis Anda ya. Nah, sampai tahap ini saya harap teman-teman sudah memahami. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda akan mencari sebuah skripsi ya dari sebuah institusi atau sebuah lembaga, bisa dari BINUS atau dari luar BINUS ya, yang berhubungan dengan topik yang Anda sukai misalkan. Nah, sebagai contoh ini Bapak berikan, ini ada sebuah skripsi ya ini ya, misalkan dari sebuah kampus UNM, Universitas Negeri Makassar misalkan ya, kita mohon izin dari penulis ini kita gunakan sebagai contoh ya. Nah, misalkan judulnya ini, nah kalau teman-teman masih ingat kemarin Bapak berikan panduan untuk penulisan ya, kuis Anda. Nah, silakan Anda misalkan ini contoh ya, ini misalkan contohnya seperti ini. Nah, saya gunakan saja sumber skripsi tadi misalkan dengan format seperti ini. Untuk tugas kuis Anda, pastikan yang di paling atas itu adalah judul, lalu ini format penulis, ini abstrak, dan ini isi abstrak, lalu diikuti oleh kata kunci, pengantar, metode, hasil dan analisis, kemudian kesimpulan dan referensi. Nah, ini contoh formatnya ya. Nah, judul itu silakan Anda ganti dengan judul skripsi yang ditemukan. Misalkan seperti ini ya. Ini judul skripsi yang misalkan saya mau gunakan. Nah, silakan Anda salin tempel, karena ini untuk latihan saja. Jadi kita lebih fokus ke hal teknis di penggunaan aplikasi dan saat cara mensitasi gitu ya.
Nah, untuk nama pengarang atau penulis silakan Anda gunakan nama orang ini, mahasiswa ini, Abdal Tanis ya tadi ya. Nah, abstraknya silakan Anda lihat di skripsi ini, kemudian Anda pindahkan gitu ya. Anda pindahkan abstrak ini, pastikan abstrak itu hanya terdiri atas satu paragraf ya, jangan lebih ya. Jadi kalau dia ada lebih, silakan Anda atur supaya menjadi satu paragraf. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Anda atur, Anda rapikan, sehingga menjadi satu paragraf. Nah, akan lebih baik bila nanti Anda bisa memparafrasekan supaya Anda juga bisa melatih ya diksi Anda yang sudah pernah Anda pelajari. Nah, kata kunci ini silakan Anda gunakan sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang ada di skripsi, sumber skripsi yang Anda gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian awal seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, silakan Anda rapikan ini rata tengah untuk judul, pengarang. Nah, untuk afiliasi, silakan Anda cek di skripsi tadi, ini berasal dari fakultas apa dan universitas apa, misalkan. Nah, ya, ya. Nanti kalau ada emailnya, silakan lampirkan emailnya di bawah ini. Ya, kalau ada emailnya. Ya. Kalau tidak ada, silakan dikosongkan saja. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pengantar. Nah, bagian pengantar ini isinya Anda ambil dari skripsi yang Anda pilih. Ya, skripsi ini bukan yang Anda carikan di Mendeley tadi ya, tapi ini skripsi terpisah yang kemarin Bapak minta hari Minggu ya. Silakan Anda cari sebuah skripsi untuk bahan latihan Anda dan quiz kita hari ini. Ya, nah misalkan Anda pilih saja kalau melihat format tadi ya, ada latar belakang umum, latar belakang khusus, kemudian ada data, kemudian ada responden gitu ya, ada metode, kemudian ada temuan, kemudian konklusi singkat, kemudian ada implikasi. Nah, misalkan Anda salin ini, bagian pengantar ini, nah Anda lihat khususnya ada kata menurut siapa gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda pelajari ya untuk teknik-teknik ini. Misalkan ini sebagai contoh ya, nanti silakan Anda sesuaikan dengan apa yang Anda temui di referensi Anda. Nah, misalkan saya berikan contoh saja, di bagian pengantar ini ada beberapa paragraf seperti ini ya. Nah, ini Anda rapikan nanti, gitu ya. Ini Anda rapikan, rapikan. Untuk standar penulisan ini, silakan ikuti petunjuk yang Bapak berikan di forum tadi ya. Silakan Anda lihat, ada panduannya di sana. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nanti silakan Anda explore paper yang Anda akan gunakan ya, atau skripsi yang akan Anda gunakan. Nah, ini saya berikan contoh saja, nanti bagian lainnya silakan Anda sesuaikan dengan skripsi yang Anda temukan tadi ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, ada beberapa paragraf gitu ya. Nah, katakanlah ini melambangkan poin-poin yang tadi saya sebutkan gitu ya. Ada latar belakang umum, latar belakang khusus, dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan kita lihat di bagian ini, mungkin Anda bisa tambahkan menurut siapa gitu ya. Menurut siapa, silakan Anda cari di Mendeley Anda yang tadi Anda gunakan, misalkan Winia misalkan ya, menurut Winia. Menurut Winia et al. Dan kawan-kawan maksudnya ya. Nah, desa wisata adalah, nah Anda temukan ya sesuai dengan data yang ada di deskripsi tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai Anda panggil dengan cara klik references, Anda klik insert citation, go to Mendeley.
Anda pilih file yang Anda akan kutip, lalu klik tombol Cite di sini ya. Ada Cite. Nah, kalau sudah dia akan muncul seperti ini ya. Nah, referensi ini nanti Anda bisa panggil di bagian terakhir di sini ya, bagian referensi. Caranya bagaimana? Anda klik di bagian referensi ini, references, itu ada menu insert bibliografi di sini. Anda cek di sini, Anda klik insert bibliografi. Nah, otomatis dia akan memanggil data yang ada di Mendeley Anda tadi. Nah, pastikan ini formatnya APA style, American Psychological Association 7 Edition ya. Nah, kemudian Pak, kalau untuk referensi selanjutnya bagaimana? Ya, silakan Anda carilah di Mendeley Anda tadi. Misalkan menurut siapa? Menurut Monci. Nah, ini nanti silakan Anda ganti ya. Menurut Monci ini menurut apa yang ada di data Mendeley Anda. Misalkan Anda mau menggunakan OK misalkan gitu ya. Menurut OK, nah ini. Nah, nanti di akhir ini silakan Anda ganti atau tambahkan gitu ya dengan sumber referensi tadi gitu ya. Anda pergi ke Mendeley, Anda klik OK, lalu Anda cite. Nah, nanti di sini akan muncul nih OK et al. Ya. Nah, di sini juga akan muncul secara otomatis di sini gitu ya. Nama referensi yang akan Anda kutip. Nah, usahakan di bagian ini ada minimal 10 referensi yang Anda kutip dari Mendeley Anda ya. Usahakan minimal ada 10. Pak, bagaimana kalau lebih bagus? Nah, di bagian mana biasanya itu akan digunakan? Biasanya di bagian hasil dan analisis. Nah, ini silakan Anda lihat di bagian skripsi yang tadi Anda gunakan sebagai sumber. Menurut siapa mungkin akan ada tambahan di sini ya. Ya, mungkin itu panduan singkat buat rekan-rekan yang akan menggunakan Mendeley untuk latihan kita atau kuis kita ya. Nah, kemudian kemarin juga Bapak perkenalkan ada aplikasi namanya Force Viewer. Nah, Force Viewer ini gunanya untuk melihat tren-tren penelitian gitu ya. Caranya bagaimana? Anda silakan klik create di sini, lalu pilih create a map based on text data, lalu pilih yang tipenya RIS yang tadi Anda simpan, lalu Anda cari file tadi, misalkan tadi saya simpan dengan nama desa wisata di teks dokumen saya, misalkan ya, desa wisata, lalu saya pilih, lalu saya klik next. Nah, di sini ada pilih title and abstract field, abaikan yang lainnya, lalu dia akan mengekstrak terminologi yang berkaitan dengan kata kunci yang Anda carikan. Ya, lalu Anda klik next. Nah, di sini dia akan memunculkan minimum jumlah yang muncul gitu ya. Dari sebuah term itu ada berapa kali gitu ya. Nah, nanti kalau Anda setel di sini ya, kalau Anda tambahkan di sini otomatis ambang batasnya di sini threshold-nya akan semakin kecil gitu ya. Tapi kalau Anda kurangi dia akan semakin besar gitu ya. Nah, nanti coba kita coba 8 misalkan untuk mencari threshold-nya ambang batasnya. Nah, di sini kita pilih 60% dari item yang tadi kita pilih, misalkan 41. Nah, di sini akan dimunculkan kata-kata yang berhubungan. Nah, misalkan kalau menurut Anda kurang atau tidak diperlukan, ya silakan Anda uncheck gitu ya. Misalkan kata paper, kemudian kata apa lagi misalkan ya, mungkin kata Iran, atau kata Bob Darwis, ya misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah saya klik finish, nanti Host Viewer akan menampilkan tren-tren yang berhubungan dengan kata kuncinya village atau desa gitu ya. Nah, begitu kita klik village di sini, dia akan menunjukkan ada warna-warna tertentu ya. Warna itu menunjukkan klaster ya, kan? Jadi kalau Anda lihat di sini klasternya ada 8, item itu artinya yang bulatan-bulatan ini, yang bulatan-bulatan yang kecil sampai yang terbesar ini ada 38, klasternya ada 8. Pak, melihat klasternya di mana? Anda bisa klik item, di sini ada klaster yang dibagi tadi ya. Ada klaster pertama ini, klaster kedua ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada berapa link Pak yang terbangun? Ada 245 link di sini ya. Jadi seperti jaringan saraf ini ada 246 gitu ya. Nah, total kekuatannya 2326 gitu
gitu ya. Nah, kemudian kalau kita klik overlay, di sini akan terlihat juga, kalau kita lihat di sini semakin ke kanan, di bar ini ya, warna kuning artinya semakin terbaru. Berarti ini semakin terbaru penelitiannya. Yang semakin gelap warna di sini sebelah kiri, di bar ini artinya semakin lama gitu ya. Nah, misalkan saya mau melihat kata village. Village itu biasanya berhubungan dengan uh, apa term atau terminologi di bidang apa gitu ya. Nah, ini village ini berkaitan dengan local community, dengan traditional village, dengan implementation, dengan kata tourism village gitu ya, dengan sustainability misalnya ya. Nah, itu untuk overlay atau melihat tahunnya. Density melihat tingkat kepadatan. Nah, di sini Anda bisa skalakan gitu ya. Ya, untuk melihat fontnya mana yang menjadi kata-kata kunci gitu ya, yang berhubungan kata village tadi, yang sering dilakukan orang gitu ya. Nah, nanti Anda bisa lihat. Nah, ini yang variasinya kita bisa lihat. Nah, itu bobotnya kita bisa lihat mau kita sesuaikan sesuai linknya gitu ya. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan linknya, sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan seberapa sering gitu ya, ya dilakukan. Oke, tingkat kepadatan juga kita bisa cek mana yang paling terang, itu berarti yang paling sering diteliti gitu ya. Ya, kurang lebih itu rekan-rekan yang bisa Bapak sampaikan. Selebihnya nanti silakan Anda explore, kemudian Anda bisa diskusikan dengan teman-teman di kelas gitu ya. Oke, semoga video ini membantu Anda untuk mempelajari penggunaan Mendeley, kemudian penggunaan publish or perish, dan force viewer dalam studi Anda. Oke, itu dari Bapak. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa.